warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yanti. Waalaikumsalam, Mbak Aseh. Alhamdulillah, saya hari ini ada tugas dari CGP untuk mewawancarai Ibu Yanti sebagai kepala sekolah TK. Betul? Ada beberapa hal pertanyaan yang mungkin saya ingin informasinya lebih luasnya lagi. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi Bapak, kalau di TK itu sendiri ya, kasus-kasusnya itu sebenarnya anaknya itu baik-baik saja sebenarnya. Karena kan kalau disebut anak itu kalau sudah bermain berantem nanti baik lagi. Tapi yang bermasalah itu biasanya orang tua. Jadi kalau anaknya sudah 5 menit berantem, mamanya bisa panjang gitu. Sampai lulus pun kadang masih bisa ada itu ya, masih bisa ada rasa sakit hati dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan sebuah pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya, dari contoh yang tadi ya Bapak ya, seumpamanya anak kelihatan dari mata orang tua itu anak berantem. Terus anak yang A ini melapor ke orang tuanya bahwa dia begini gitu ya. Anak yang B-nya begini. Nah, kalau anak yang B ini setelah dilaporin orang tua, oh tidak apa-apa gitu. Ternyata anak yang A ini orang tuanya tidak terima. Nah, biasanya yang mereka lakukan itu telepon ke ibu gurunya. Nah, ibu gurunya nanti langsung menyampaikan ke saya, Bun, ini mamanya tidak terima, ingin ketemu sama orang tua si B tersebut gitu. Bagaimana Bun? Nah, kalau kami untuk menyelesaikan masalah ini kan kita tanya dulu ke anaknya, apa sih kasusnya? Kita temukan dulu anaknya. Setelah kita mendapatkan kejelasan dari anak tersebut berdua, apa yang terjadi saat itu hingga terjadi beranteman itu, kemudian kami undang orang tua untuk hadir. Jadi nanti kami selaku guru akan menceritakan dulu kronologis kejadiannya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti orang tua juga silahkan menceritakan apa yang diceritakan anak di rumah masing-masing, sehingga nanti di situ akan terjadi titik temu gitu, akan terjadi pertemuan yang untuk menyelesaikan masalah. Karena kan sama-sama, yang pertama orang tua A ini juga pinginnya terbaik buat anaknya. Nah, kemudian langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, biasanya saya kalau sudah dapat kasus seperti itu, pasti itu kan dari awalnya dari guru ya Pak. Sebelum dari guru pasti orang tua merasa tidak sesuai dengan apa yang dilakukan anaknya, dipukul dan lain sebagainya. Kemudian guru menceritakan kepada saya, yang saya lakukan adalah setelah itu kita ajak ngobrol dulu anak berdua yang berkasus tersebut, kenapa bisa terjadi itu, baru kita undang kedua orang tuanya dan beserta guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus yang dilema? Kalau yang terjadi benar, yang paling berat adalah menyampaikan kepada orang tua bahwa sebenarnya anak tersebut tuh tidak apa ya Pak, tidak salah gitu. Tapi di mata orang tua yang ini itu karena memang dari awalnya sudah ini ya Pak, jadi udah gitu bahwa si anak ini salah. Jadi saya dilemanya itu yang paling berat itu, jadi mengungkapkan kebenarannya itu loh. Kadang orang tua yang saya nggak suka nih anak saya dibeginikan, itu tuh padahal kenyataannya pada saat di sekolah itu sedang ada kesepakatan, nanti kalau kamu kejar aku, nanti kalau aku ketangkep kamu boleh pukul aku ya gitu. Tapi disangka orang tua itu memang dasarnya adalah memang anak tersebut nakal ke anak itu gitu. Terus apakah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Kami ada jadwal Pak. Setelah kami melakukan dulu ya tadi ya bukan reka adegan sih, mendengarkan dari dua belah pihak, kita dengerin anak tersebut kenapa bisa berantem dan lain sebagainya. Kemudian juga dari guru. Kemudian kita menetapkan waktu untuk bisa bertemu dengan orang tua dua-duanya. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau saya sih Pak, orang yang ini ya guru sih Pak ya. Paling utama adalah guru, karena guru setiap hari dia bersama-sama dengan anak-anak gitu ya, dengan anak tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah ketua yayasan Pak. Ketua yayasan itu memberikan kepercayaan penuh kepada saya untuk saya bisa mengambil keputusan yang menurut saya itu sudah yang terbaik. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Apa ya yang bisa saya petik dari situ, jadi jangan mengambil keputusan tanpa kita mengetahui dulu sebab akibatnya gitu. Karena ada sebab pasti nanti jadinya ada akibat. Jadi tidak akan ada akibat kalau tidak ada sebabnya. Dari pengambilan keputusan ini mungkin terasa berat juga ya. Berat. Kalau kita melihat dari satu sudut pandang. Betul. Nah, tapi ketika dari dua sudut pandang akan ketemu titik temu mana yang dan akan lebih mudah untuk menyelesaikan. Setuju Pak. Iya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Wilayati. Sama-sama Bapak. Sehingga saya mendapat gambaran bagaimana pengambilan keputusan yang begitu berat itu tapi bisa dihadapkan dengan sebuah ringan dan didapatkan dengan ringan dalam menghadapi keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.